Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di praktikum data mining. Hari ini kita akan membahas terkait clustering menggunakan metode K-means. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan lalu dan sudah kita ketahui bersama bahwa data mining dan machine learning itu memiliki irisan terkait algoritma yang digunakan untuk analisis datanya. Yang sudah kita kenal juga machine learning itu ada yang namanya unsupervised learning, yaitu ketika label atau output datanya tidak diketahui, di mana sifatnya akan lebih ke eksploratif, sehingga nanti ada pengelompokan menggunakan metode clustering. Nah, inilah yang akan kita praktikumkan hari ini. Clusteringnya akan menggunakan K-means. Kemudian minggu lalu sudah kita coba praktikum terkait salah satu contoh dari supervised learning ketika label atau output datanya sudah diketahui. Yang sudah kita coba adalah teknik klasifikasi menggunakan decision tree, di mana di dalam decision tree juga ada beberapa algoritma yang kita kenal. Yang paling basic atau yang paling dasarnya itu adalah ID tree, kemudian ada pengembangannya yang disebut C45, ada juga algoritma naive Bayes, dan juga ada CART atau Classification and Regression Tree. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah unsupervised learning, yaitu yang sudah kita ketahui bersama. Ini adalah tipe dari algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Sebenarnya semua algoritma juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Hanya saja untuk unsupervised learning, metode ini hanya akan mempelajari data berdasarkan kedekatannya. Kedekatan di sini seperti yang kita ketahui bersama, kita bisa ukur dengan ukuran jarak, ada yang menggunakan Mahalanobis, kemudian ada yang juga menggunakan Euclidean yang paling sering populernya atau yang paling sering kita ketahui bersama. Nah, metode unsupervised learning ini karena sifatnya dia lebih mengeksplor, maka analisis datanya juga lebih untuk mencari pola-pola tersembunyi atau pengelompokan dalam datanya. Nah, unsupervised learning ini bekerja dengan menganalisis data yang tidak berlabel. Jadi label outputnya itu belum diketahui sehingga tadi sifatnya eksplorasi, ada pengelompokan data, nanti setelah kelompoknya terbentuk barulah kita buat labelnya berdasarkan kelompok atau hasil clusteringnya. Nah, unsupervised learning ini digunakan untuk menemukan pola tersembunyi atau menentukan kolerasinya. Pendekatan ini tidak menggunakan data training dan juga data test, berarti beda dengan yang sudah kita praktikumkan di minggu lalu terkait decision tree, di mana di dalam decision tree kita ada splitting antara data train dengan data test. Data trainnya digunakan untuk mencari model fit-nya, kemudian data testnya untuk mencari nilai prediksinya. Nah, tadi sudah saya sebutkan, praktikum hari ini kita akan coba menggunakan algoritma K-means clustering. Ini adalah algoritma paling basic, yang paling sederhana, dan yang paling sering digunakan atau yang paling populer, di mana di algoritma ini kita akan membentuk beberapa kelompok atau cluster, atau menemukan grup dalam data, di mana jumlah banyaknya grup atau banyaknya cluster itu kita notasikan sebagai K. Dan centroidnya itu sesuai dengan namanya, yaitu K-means. Centroidnya itu adalah rata-rata dari setiap clusternya. Nah, contohnya di sini ada variabel tentang number of customer atau banyaknya pelanggan dan rate of purchase. Hasil clusteringnya terbentuk ada 4, ada cluster 1 berwarna kuning, kemudian cluster 2 berwarna hijau, cluster 3 orange, dan cluster 4-nya berwarna hitam. Nah, titik-titik besar di sini disebut sebagai centroidnya. Yang di dalam K-means itu centroidnya adalah rata-ratanya. Dibandingkan dengan K-medoids itu digunakan ketika variabelnya itu
ada dalam bentuk kategorikal, sehingga kita gunakan methoidnya. Nah, hari ini kita akan coba praktikum 2 contoh. Yang pertama, kita gunakan data acak atau generate data dengan ukuran sampelnya 1000. Kemudian variabel X-nya ada 2, atau features-nya adalah 2. Nah, untuk K-means, kita butuh library NumPy seperti biasa, kemudian yang kita butuhkan adalah unique-nya. Kemudian library NumPy juga di sini. Yang diimportnya adalah where-nya. Ini nanti untuk pelabelan dari hasil clustering-nya. Kemudian dari sklearns dataset, nanti kita butuh klasifikasi untuk generate data. Kemudian sklearn.cluster, K-means ini untuk pemodelan dari model clusternya yang akan kita gunakan yaitu K-means. Kemudian nanti hasil clusternya ingin kita coba plotkan dalam sebuah plot, scatter plot. Kita gunakan matplotlib dengan menggunakan pyplot. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kita akan coba dulu clustering secara simpelnya menggunakan data bangkitan atau data acak. Nah, itu tadi kita akan menggunakan sampelnya 1000, kemudian banyaknya fiturnya adalah 2, atau variabel X-nya ada 2, X1 dan X2. Ukuran sampelnya adalah 1000. Sehingga di sini kita notasikan sebagai X, kemudian function yang digunakannya adalah make classification, kemudian nSample, tadi ukuran sampelnya 1000, fitur, tadi banyaknya variabel X-nya 2, kemudian banyaknya informatifnya 2, redundannya 0, dan banyaknya cluster per kelasnya 1, kemudian random step-nya adalah 4. Nah, kita coba untuk run dulu yang di sini. Kemudian tadi generate datanya juga kita run. Silahkan dicoba. Kita tunggu. Nah, setelah nanti generate data, kalau ingin dicek datanya tinggal dipanggil variabel yang kita tuliskan seperti biasa di sini. Nanti akan muncul. Tadi kan dimintanya 2 fitur, berarti X1 dan X2. Kemudian banyaknya data itu 1000, ini dipersingkat dengan tanda titik-titik karena datanya sudah banyak sekali atau ada 1000. Kita coba run, kemudian kita panggil. Nah, ini sama. Nanti seperti ini. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya kita anggap bahwa banyaknya klaster yang optimal itu adalah 2, kita coba buat modelnya, pemodelan klasternya. Pemodelan klaster dengan asumsi bahwa banyaknya klaster yang optimal itu adalah 2. Nah, ini nama di sini seperti biasa itu adalah modifikasi, bisa apa saja tergantung masing-masing. Yang ini function, kita gunakan K-means karena klasterisasinya kita gunakan K-means. Kemudian tadi kita asumsikan banyaknya cluster atau K yang optimal itu adalah 2, maka kita tuliskan di sini N cluster sama dengan 2. Kemudian random state-nya adalah 4. Kita coba run. Kita coba run, kemudian selanjutnya setelah kita punya model, maka kita butuh model fit-nya. Jadi model ini kita tuliskan lagi, yang kita butuhkan adalah model fit-nya, sehingga function yang dibutuhkan adalah fit. Sementara X ini tadi adalah dataset yang kita bangkitkannya. Jadi kita coba run. Ini bukan error, hanya pemberitahuan karena ada update ya yang terbaru. Nah, nanti akan muncul outputnya, K-means-nya itu K-nya adalah 2, random state-nya adalah 4. Kita lanjutkan. Setelah kita terapkan modelnya, nah nanti kalau misalnya kita ingin tampilkan centroid-nya masing-masing, tadi centroid itu adalah kalau K-means ya berarti rata-rata dari setiap klasternya. Jadi model ini yang tadi kita tuliskan di awal, yang di sini.
Kemudian function yang kita butuhkan adalah cluster underscore centers. Jadi nanti akan muncul centroid dari masing-masing clusternya. Tadi variabel X-nya ada 2, X1 dan X2. Kemudian clusternya ada 2, maka ini adalah centroid untuk X1 dan X2 cluster pertama, kemudian X1 dan X2 untuk cluster yang kedua misalnya. Ini indeks 0 dan 1. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menampilkan hasil prediksinya dan kita anggap sebagai labelnya, label dari hasil klasterisasinya, maka yang kita gunakan seperti biasa adalah function predict-nya. Jadi dari model, kemudian label ini seperti biasa bisa kita modifikasi masing-masing. Kemudian kalau model, ingat dari awal definisi model, kemudian yang kita butuhkan adalah prediknya. Ini adalah dataset kita. X itu adalah dataset yang tadi kita bangkitkan secara acak. Nah, kita mulai run kembali. Kemudian untuk menampilkan ada berapa banyak cluster, tinggal gunakan function unique. Jadi ini juga bebas. Unique ini adalah functionnya, label itu yang kita tuliskan di atas. Jadi harus sama di sini dan di sini labelnya. Nanti baru kita panggil, akan muncul array 0,1. Kenapa bukan? Tadi kan clusternya ada 2 ya. N clusternya yang kita anggap optimal itu 2. Nah, ingat list itu indeksnya dari 0. Jadi 0 ini untuk cluster 1 dan 1 ini untuk cluster 2. Nah, kemudian selanjutnya tujuan utama atau tujuan terakhir kita dari klasterisasi adalah plotnya. Jadi kita coba plot hasil clustering tadi dari 1000 data, kemudian variabel X-nya ada 2. Kita coba buat plotnya. Jadi function yang kita gunakan adalah function for, kemudian cluster dari clusters. Clusters yang di sini itu berdasarkan model tadi yang sebelumnya, yang kita definisikan sebagai labelnya yang di sini. Raw EX where, tadi where itu adalah function yang kita butuhkan untuk label, di mana ketika label tadi kan adalah model predict-nya yang di sini. Ingat kalau sama dengannya ada 2, berarti kita bicara true or false. Jadi di mana label itu sama dengan cluster, clustersnya itu adalah label unique labelnya. Tadi indeks untuk cluster 1 dan cluster 2. Jadi ketika label dari model predict ini sama dengan nilai cluster, maka kita buat scatter plotnya. X itu adalah dataset. Kemudian ini adalah indeks dari list X-nya, raw EX itu berdasarkan ini. Kemudian 0 itu indeks untuk cluster 1. Kemudian koma untuk cluster 2-nya yang di sini. Nah, mungkin warnanya berbeda dengan yang ada di modul. Jadi kalau di Python saya yang muncul sebagai orange itu adalah yang di atas, tapi sama saja, hanya berbeda warna. Ini kita sebut sebagai cluster pertama. Dan yang ini adalah cluster kedua. Nanti pelabelannya cluster 1 ini adalah cluster yang misalnya rata-ratanya tinggi, atau cluster 2 itu yang rata-ratanya tinggi. Tergantung nanti data yang kita olahnya seperti apa, centroid yang kita miliki, atau rata-rata dari hasil clusternya itu berapa, dibandingkan baru kita bisa buat labelnya. Makanya ini disebut sebagai unsupervised, karena
label dari outputnya itu baru kita tentukan setelah hasil analisisnya terbentuk. Oke, nah itu adalah contoh simpel. Yang selanjutnya kita coba gunakan data studi kasus terkait mall customer segmentation data atau data segmentasi dari pelanggan mall. Nanti silahkan di-download yang bentuk CSV-nya, kemudian simpan di direktori tempat aktivitas kita supaya nanti mudah untuk kita import ke dalam Python-nya. Nah, kemudian kita membutuhkan seperti biasa libraries pandas, kita singkat sebagai PD, kemudian library NumPy kita singkat sebagai NP, kemudian matplotlib.pyplot kita singkat sebagai PLT, dan seaborn kita singkat sebagai SNS. Selanjutnya, setelah Anda download dan simpan di direktori, kita coba import datanya untuk kita coba klasterisasi menggunakan K-means. Kita panggil dulu library yang dibutuhkannya. Setelah itu baru kita import datanya. Seperti biasa ini saya yakin Anda sudah bisa import data mallcustomer.csv-nya. Nama di sini bisa dimodifikasi masing-masing. Kemudian untuk memanggil data atau import data, tadi kita butuh library pandas yang kita singkat sebagai PD. Kemudian functionnya itu adalah read CSV. Nama file yang ingin kita import itu apa tadi yang hasil download adalah mallcustomers.csv. Jadi kita import, di run, kemudian kalau ingin dicoba datanya seperti apa, panggil gunakan function head seperti biasa. Jadi ini datasetnya, kemudian function yang kita gunakannya adalah function head. Nah, selanjutnya di run, maka akan muncul 5 data pertama. Nah, ini sebenarnya dulu pernah kita gunakan untuk tahap reprocessing ya, dan visualisasi data kalau nggak salah. Tentang data mau customer, ada customer ID, ada jenis kelamin, kemudian ada usianya, ada pendapatan per tahunnya, dan ada spending score-nya. Nah, apa yang akan kita klasterisasikan atau akan kita ekspor atau akan kita kelompokkan adalah data ini, namun hanya berdasarkan 2 variabel ini. Jadi kita harus pisahkan dulu. Pisahkan 2 data ini sebagai variabel X-nya atau sebagai fiturnya. Jadi, untuk memisahkannya perlu diingat lagi indeks di dalam Python itu dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang akan kita ambil adalah kolom 3 dan kolom 4. Maksudnya adalah kolom dengan indeks 3 dan kolom dengan indeks 4. Maka nanti di functionnya kita tuliskan indeks log-nya, ilog-nya itu adalah 3 sampai dengan titik 5. Kenapa sampai dengan 5? Dulu sudah kita bahas, ini artinya adalah kurang dari 5. Maka akan berhenti di 4. Jadi kita coba pisahkan datanya. X itu adalah dataset. Dataset itu dari nama file yang tadi kita import. Kemudian ilog-nya yang ingin kita gunakan sebagai fiturnya adalah kolom pendapatan per tahun dan spending score-nya atau indeksnya adalah 3 dan 4. Jadi kalau kolom titik 2 dulu, kemudian koma 3 titik 5. Kemudian kita cek 5 data awalnya pakai x.head. Nah, ini sudah muncul hanya ada 2 kolom saja, yaitu tadi annual income dan spending score-nya. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu berapa banyak ukuran sampelnya, karena tadi kita tidak tahu ini datanya ada berapa, yang kita lihat itu hanya 5 data awal, maka kita bisa gunakan function .save.
Jadi nama X di sini adalah nama data yang tadi kita pisahkan, fitur untuk X1 dan X2, kemudian ingin mencari ukurannya, maka di sini gunakan shape. Nanti silahkan tinggal di run, maka akan muncul datanya itu ada 200 dan fiturnya ada 2. Jadi ini banyaknya data, sementara yang di sini adalah banyaknya variabel X-nya atau fiturnya. Kemudian ingat kembali di data mining, tahapan knowledge discovery itu berawal dari preprocessing data, di mana di preprocessing data kita coba cek apakah ada data missing atau tidak. Kemudian ada tahapan kalau misalnya ada data missing, maka nanti kita harus lakukan penanggulangan atau mengatasi data missing itu menggunakan rata-rata atau mediannya, atau misalnya dibutuhkan rate scaling data bisa menggunakan min-max, atau bisa menggunakan standar size. Kemudian kalau misalnya ingin divisualisasikan atau diekspor, nanti kita coba menggunakan yang paling simpel dulu saja, yaitu menggunakan statistik deskriptif. Nah, yang pertama kita coba cek data missingnya, seperti yang sudah kita pelajari. Untuk memeriksa apakah ada data missing atau tidak, maka function yang digunakan adalah isNull. Nah, kemudian yang ingin dimunculkan di sini adalah berapa banyak data yang missingnya kalau ada. Maka digunakan sum. Jadi, X ini adalah nama datanya. Kemudian, isNull adalah function yang sudah kita pelajari untuk memeriksa data missing, dan sum itu adalah banyaknya data kalau ada yang missing. Tadi ada dua variabel, yaitu X1 dan X2, annual income dan spending score. Nah, di sini hasilnya 00, artinya tidak ada data missing atau none, sehingga tidak perlu ada tahap untuk mengatasi data missing menggunakan rata-rata atau mediannya. Nah, tahap selanjutnya adalah eksplorasi data. Kita coba yang paling mudah saja karena sudah dipelajari. Coba kita cek statistik deskriptifnya saja menggunakan function .describe di sini. Menggunakan function .describe. Selanjutnya kita run. Maka akan muncul ukuran-ukuran deskriptif seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ada count, kemudian ada rata-rata, banyaknya data untuk count, ada 200, tadi juga size-nya atau set-nya. Kemudian rata-rata untuk pendapatan 60,56K dolar, kemudian spending score-nya adalah 50,2. Standar deviasi, kemudian ada nilai minimum, ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, serta ada nilai maksimum. Nah, selanjutnya, untuk K-means, di algoritma yang sudah dipelajari, pasti tahu kita harus menentukan K optimalnya dulu. Nah, di tahap ini, kita akan menentukan berapa banyak klaster yang akan dibuat. Misalnya kita coba batasi kemungkinannya itu ada, karena ada 200, bisa saja ada satu klaster sampai dengan 14 klaster. Di mana nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan optimalnya itu menggunakan WCSS atau Within Cluster Sum of Squares, yang bersesuaian dengan banyaknya klaster atau number of clusternya. Jadi kita coba buat dulu function untuk WCSS-nya. WCSS itu adalah sebuah list, yaitu for i in range. Nah, range-nya ini karena tadi kemungkinannya 1 sampai 14, maka di sini kita tuliskan seperti indeks yang tadi ditambahkan 1 sampai dengan 15. Kemudian pemodelannya, tadi kita menggunakan K-means. Ini seperti biasa ya, bisa dimodif namanya. Kemudian banyaknya klaster itu tergantung dari i ini. Di antara 1 sampai dengan 14, maksudnya jadi indeksnya 1 sampai dengan 15, random state-nya 14. Kemudian model fit-nya menggunakan function fit dari data X, dan WCSS append. Ingat append itu adalah menambahkan, yaitu K-means
dot inersianya. Jadi kalau di run akan muncul, mungkin kalau di saya muncul seperti ini karena ada update yang belum dilakukan, tapi ini bukan error, jadi tidak masalah. Nah, setelah dilakukan atau dicari nilai WCSS-nya, seperti yang kita ketahui bersama untuk menentukan K optimal itu kita bisa menggunakan metode elbow. Jadi kita buat dalam sebuah plot, nanti akan terlihat sudut potongnya atau titik potong yang titik patahnya ada di mana gitu ya. Sehingga kita coba visualisasikan dengan metode elbow. Jadi tadi PLT itu adalah singkatan dari matplotlib. Kemudian yang kita gunakan fungsinya adalah plot, range-nya 1 sampai dengan 15 sesuai tadi for i in range 1 sampai 15, kemudian nilai yang dipasangkannya adalah nilai WCSS-nya. Judul plotnya adalah metode elbow, ini bisa dimodifikasi, kemudian X labelnya adalah banyaknya cluster, Y labelnya adalah WCSS, dan kita coba tampilkan. Maka akan muncul nanti ada titik patah. Saya sebutnya titik patah ya, mungkin ada istilah yang lebih baik. Di sini yaitu K-nya sama dengan 5. Artinya ini kita anggap sebagai K optimal untuk klasterisasinya. Sehingga pemodelannya kita bentuk dengan N klasternya adalah 5. Nah, setelah dapat K optimal tadi dari WCSS, kita coba pemodelannya untuk data tadi. Ini kita tuliskan lagi sebagai K-means, pemodelannya, kemudian fungsinya adalah K-means. Baiknya cluster adalah 5, random state-nya sesuai yang tadi saja disesuaikan 1 sampai dengan 14, maka di sini 14. Kemudian kita coba panggil model fit-nya. Jadi fit dari data X-nya. Di run, nanti akan muncul keterangan bahwa untuk K-means pemodelannya itu adalah klasternya 5 dan random state-nya 14. Nah, kemudian labelnya kita coba tampilkan, label dari hasil klasterisasinya, yaitu menggunakan function labels. Untuk K-means itu yang kita tuliskan tadi di awal, yaitu pemodelannya di sini. Jadi K-means itu dari sini. Kemudian labels itu adalah function untuk memanggil hasil klasterisasinya. Kita run, nanti akan muncul. Perhatikan di sini. Di sini indeksnya, tadi kan cluster K optimalnya itu adalah 5. K optimalnya adalah 5. Indeksnya itu seperti yang sudah kita pelajari, list itu dimulai dari 0, atau angka itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 ini adalah indeks untuk cluster 1, kemudian 1 cluster 2, yang ini 3, yang ini adalah 4, dan yang ini adalah 5. Selanjutnya kita coba gabungkan dengan data fiturnya supaya lebih enak dilihat atau lebih mudah kita baca. Observasi pertama itu termasuk cluster keberapa gitu ya, hasil pengelompokannya. Kita coba hasil K-means-nya itu copy dulu yang tadi, ini X data fiturnya, kemudian gunakan .copy. Apa yang ingin ditambahkannya itu adalah kolom cluster. Kolom clusternya itu diperoleh dari sini, K-means label. Kemudian untuk kita coba cek hasil dari penggabungannya sudah
betul atau tidak, sudah muncul atau tidak menggunakan hasil K-means dari function head. Jadi hasil K-means ini bisa seperti biasa dimodifikasi namanya. Nanti seperti yang terlihat di sini sudah tergabung, yaitu ada fitur 1 dan fitur 2, atau misalnya kita coba tulis ini X1, ini X2, ini adalah hasil clusteringnya, labelnya. Jadi observasi pertama dengan misalnya income per tahunnya itu adalah 15K dolar, spending score-nya 39, masuk ke dalam cluster ke berapa? Ingat tadi indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau di sini 2, ini adalah cluster ke 3. Jadi harap diperhatikan pada saat interpretasi ya, karena tadi label untuk cluster itu 0, 1, 2, 3, 4, sehingga 2 di sini adalah cluster ketiga. Nah, kemudian kalau misalnya ingin diketahui, tadi kan data observasinya ada 200. Kita ingin coba ketahui berapa banyak elemen atau anggota dari setiap cluster. Kita bagi dua. Cluster X itu adalah indeksnya, kemudian cluster Y adalah values-nya. Jadi cluster X adalah hasil dari K-means di kolom cluster, dan yang ingin dimunculkannya adalah value cons, yaitu indeksnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya. Sampai 4 ya, karena hanya ada 5 cluster. Ini indeksnya. Kemudian cluster Y itu adalah hasil K-means di kolom cluster, yang ingin dimunculkannya adalah nilai value-nya atau frekuensinya. Sehingga kita coba plotkan plot bar plotnya dari Seaborns, kemudian bar plot. Ingat, bar plot itu X, Y, yang menjadi X-nya adalah cluster X, yaitu indeksnya. Sumbu X ya, maksudnya, kemudian sumbu Y-nya itu adalah nilai frekuensinya. Judul bar plotnya bebas, bisa dimodifikasi masing-masing. Di sini adalah frekuensi data pada masing-masing cluster, kemudian plt.x labelnya adalah cluster, plt.y labelnya adalah frekuensi, dan kita coba tampilkan. Kalau kita run, nanti akan muncul sama seperti tadi. Oh, ini saya lupa run. Kita run dulu, kemudian ini kita run, nanti kita muncul. Nah, jadi tadi cluster pertama itu ada, misalnya ini ada 80 anggota, cluster kedua 35 misalnya ya, kemudian cluster 3-nya adalah 25, cluster 3-nya misalnya 23, dan cluster kelimanya ada 40 data atau 40 elemen atau 40 anggota. Nah, selanjutnya kita ingin coba membuat plotnya gitu ya, seperti tadi plot antara hasil klasterisasi dari 12 observasi tadi. Nah, sehingga kita butuh dulu fitur dari masing-masing klasternya. Jadi ada dua, tadi kan X1 itu adalah annual income, kemudian X2 itu adalah spending score. Nah, untuk annual kita singkat menjadi N, spending score itu adalah X2-nya atau fitur yang kedua. Yang kemudian tadi klasternya ada 3. Dari K-means, ini bisa dimodifikasi K-means 0, cluster 1, K-means 1, cluster 2, ini cluster 3, cluster 4, dan cluster 5. Nah, selanjutnya kita ingin coba munculkan fitur dari masing-masing clusternya. Berarti hasilnya, tadi kan nama hasil clusterisasinya kita tuliskan sebagai hasil K-means di kolom cluster.
Jadi hasil K-min di kolom cluster, jika hasil K-min di kolom cluster itu betul adalah 0, 0 ya, 0 di sini itu adalah cluster yang di sini. Jadi ini harus sama. Ini adalah indeks untuk clusternya. Jadi perhatikan yang sini, ini akan sama. Kita bicara per klasternya, fitur di dalam masing-masing klasternya. Jika hasil clustering di dalam kolom cluster itu benar 0, ingat sama dengannya 2, itu artinya bicara true or false. Maka index location-nya, index location untuk fitur X1. Ini index location untuk fitur X2. Ini 0, ini 1. Yang ini akan selalu sama karena tadi sesuai dengan namanya di sini, fitur masing-masingnya. Jadi ilog itu untuk indeks dari fiturnya. Jadi ingat, yang menjadi indeks cluster itu yang menjadi true or false-nya di sini. Sementara indeks ilog itu adalah indeks dari fiturnya atau variabel X1 dan X2-nya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kita coba run. Kemudian selanjutnya di dalam scatter plotnya juga akan dimunculkan centroid-nya sehingga kita harus panggil dulu centroid clusternya. Dari model, K-means itu kan model dari clusternya, ini yang dituliskan di awal. Model clusternya. Kemudian ini function untuk menampilkan atau memanggil centernya atau centroid-nya. Kita run, nanti akan muncul karena ada 5 cluster, yang ini fitur 1, ini fitur 2, maka ya ada 5 baris. Nah, baru selanjutnya kita coba buat clusternya, plot dari clusternya. Plot.scatter. Ini tadi sesuai dengan masing-masing yang kita tulis berdasarkan fiturnya. Yang ini X1 untuk cluster 1, ini X2 untuk cluster 1, X1 cluster 1 dan X2 cluster 1. Nanti warnanya yang ingin kita munculkan adalah biru dan labelnya adalah cluster 1. Nah, selanjutnya tinggal sesuaikan karena ada 5 ya berarti ada 5. Ini cluster 2, warnanya orange, labelnya cluster 2. Kemudian cluster 3, warnanya hijau, labelnya cluster 3. Kemudian cluster 4, cluster 5, cluster 4 warnanya merah, cluster 5 magenta, dan labelnya sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian di plot tersebut juga ingin kita munculkan sekaligus dengan centroid-nya atau centernya. Kita tuliskan plot.scatter. Kemudian centroid cluster, indeks 0. Untuk cluster 1, indeks 1. Bukan cluster ya, tetapi fitur. Yang ini fitur, atau ini adalah X1, yang ini X2. Jadi centroid untuk X1 dan centroid untuk X2 di setiap cluster itu warnanya black. Kemudian labelnya adalah centroid. Nah, selanjutnya title-nya bisa dimodifikasi. Di sini disebut clusters of customers. Kemudian annual income dan spending score untuk X dan Y labelnya. Kita coba tampilkan di run. Nanti akan muncul sesuai dengan yang tadi kita setting. Jadi yang berwarna biru tadi adalah cluster 1, yang hitam ini adalah centroid-nya.
Kemudian klaster 2 itu yang berwarna kuning katanya. Centroidnya hitam. Kemudian klaster 3 yang berwarna hijau. Ini 1, ini 2, ini 3, centroidnya hitam. Klaster 4 yang berwarna ungu. Centroidnya ada di sini. Dan klaster 5 yang berwarna merah. Nah, nanti untuk pelabelannya ini nanti ya disesuaikan. Misalnya kalau kita bicara tentang berdasarkan pendapatannya, klaster 1 itu adalah pendapatannya, kalau kita lihat di sini, ada di sini ya rentangnya. Baik spending score-nya itu 60, kemudian pendapatannya juga berada dalam rentang 60 juga. Nah, nanti interpretasinya disesuaikan. Centroidnya ada di mana ini di sini. Jadi mudah, ini centroidnya ada di sini, ini ada di sini. Berarti klaster 1 itu adalah individu yang annual income-nya itu 60.000 dolar atau 60k dolar, dan spending score-nya itu berada di mungkin ini kita bisa coba sebut sebagai 50 spending score-nya gitu ya. Kemudian untuk klaster 2, misalnya klaster 2 itu centroid-nya ada di sini, 90 pendapatan per tahunnya. Tetapi spending score-nya ternyata rendah, di bawah 20. Kemudian klaster 3 nih, klaster 3. Dia pendapatannya kecil, spending score-nya di atas 20. Kemudian yang ini, klaster 5 nih, pendapatannya kecil tapi spending score-nya tinggi sekali gitu ya. Dia punya pendapatan yang rendah tetapi boros gitu pengeluarannya. Kalau kita bicara tentang spending score-nya. Gitu. Nah, mungkin yang paling ideal bisa kita katakan yang ini, dia pendapatannya cukup, bukan ideal maksudnya ya, seimbang gitu, pendapatannya cukup dan spendingnya skornya juga cukup, itu sesuai dengan pendapatannya. Nah, kalau yang ini pendapatannya tinggi tapi pengeluarannya rendah, tidak boros gitu, mungkin kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin gabungkan dengan dataset awal, hasil klasterisasinya jadi kolomnya ditambah dengan kolom klaster, kita tinggal tambahkan seperti yang kita ketahui, tinggal tuliskan nama dataset, kolom yang ingin ditambahkannya apa namanya, dan dari data mana tadi, dari data K-means label. Kita coba cek 5 data awalnya, dan ternyata memang sudah tergabung di sini. Ini adalah klasternya. Kemudian yang terakhir, dari hasil klasterisasi, misalnya kita ingin save gitu. Tadi hasil pengolahan datanya kan yang baru muncul adalah dalam bentuk grafiknya gitu, atau dalam bentuk scatter plot-nya. Kalau misalnya kita ingin ada 200 observasi, kemudian masing-masing ada masuk ke klaster mana, dalam bentuk file, kita coba ekspor hasil klasterisasinya menggunakan dataset to Excel. Clustering K-means, ini formatnya, jadi mau kita ekspor ke dalam Excel. Kemudian ini nama file yang kita atur, extensionnya sesuai dengan di sini. Kemudian sheet name-nya di dalam Excel-nya adalah K-means, indeksnya adalah false. Nanti kita run, setelah di-run, dicek di directory tadi sudah tersimpan belum. Nah, kalau sudah tersimpan, nanti akan muncul sesuai dengan nama yang tadi kita setting dan extension-nya di sini. Jadi, clustering K-means.xls. Nah, itu adalah praktikum kita hari ini. Semoga bisa dapat dipahami. Tadi nanti perhatikan untuk interpretasinya indeks cluster di sini ya. 2 itu artinya bukan klaster kedua, tapi karena indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya masuk ke klaster 3. Nah, hati-hati untuk interpretasi di sini, takutnya lupa, refleks aja gitu ya, masuk ke dalam klaster 2, padahal itu adalah indeksnya gitu, atau labelnya dimulai dari 0. Nah, untuk
praktikum hari ini semoga bisa dipahami. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.